Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Lestari, mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika yang sudah saya laksanakan di S1 Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Ahmad Dahlan dengan mata kuliah teori peluang dengan dosen pembimbing Dr. Suparman, MSI DIE. Laporan magang pengajaran matematika ini berisi 4 subbab. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah yang digunakan magang dan kondisi kelas saat magang. Bagian kedua terkait dengan rancangan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran di kelas magang. Dan yang keempat, video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut merupakan materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Poin pertama yaitu deskripsi mata kuliah dan kondisi kelas saat magang. Pada bagian ini akan saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya gunakan saat magang. Mata kuliah teori peluang, hari pertemuan, Senin jam ke-5 dan 6 di semester 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji mengenai teori peluang yang meliputi kombinatorik, probabilitas, distribusi variabel dan random discrete, distribusi variabel random kontinu, nilai harapan dan variansi, distribusi probabilitas khusus dan fungsi pembangkit momen. Pada mata kuliah teori peluang ini, praktikan atau peserta magang diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Materi yang diajarkan oleh praktikan yaitu probabilitas yang membahas tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Selanjutnya, kondisi kelas saat magang. Pertama, perkuliahan dilaksanakan secara online. Hal ini dikarenakan adanya pandemi corona atau COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, sehingga perkuliahan tatap muka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedua, materi disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Mahasiswa mempelajari materi yang telah disajikan oleh praktikan atau peserta magang, kemudian didiskusikan melalui grup WhatsApp. Ketiga, mahasiswa sangat antusias di mana selalu aktif dalam perkuliahan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh praktikan. Selanjutnya, terkait dengan rancangan pembelajaran. Di sini praktikan menyiapkan SAP atau Satuan Acara Perkuliahan untuk mata kuliah teori peluang di semester 2 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Ini merupakan lanjutan SAP atau Satuan Acara Perkuliahan yang digunakan pada saat magang. Selanjutnya, bentuk evaluasi yang digunakan saat magang. Evaluasi yang digunakan berupa soal pilihan ganda dan soal uraian, di mana evaluasi ini telah direview oleh dosen pembimbing. Dapat dilihat di layar soal-soal evaluasi yang diberikan kepada mahasiswa. Gambar ini merupakan soal pilihan ganda yang diberikan kepada mahasiswa melalui Google Formulir. Kemudian, gambar ini merupakan soal uraian yang terdiri dari 3 soal yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, klik link di deskripsi yang terdapat di bawah video ini.
Selanjutnya, video pembelajaran. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang berisi materi yang praktikan sampaikan kepada mahasiswa mengenai ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Lebih lengkapnya, klik link di deskripsi yang terdapat di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Definisi: ruang sampel merupakan kumpulan atau himpunan dari semua hasil yang menuju pada suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S. Adapun anggota-anggota dari S disebut dengan sampel. Banyaknya anggota atau titik sampel suatu ruang sampel dinamakan dengan NS. Menentukan ruang sampel suatu percobaan. Untuk menentukan ruang sampel dari jenis sampel ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua dengan cara menggunakan tabel, dan yang ketiga dengan cara menggunakan diagram pohon. Yang pertama yaitu menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Misalkan pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, isi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua. Ditulis dengan AG. Kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan kedua uang logam tersebut adalah AA, GA, dan GG. Jika ruang sampelnya dituliskan dengan cara mendaftar, hasilnya adalah ruang sampel S, yaitu AA, AG, GA, dan GG, dengan NS-nya yaitu A. Yang kedua, menentukan ruang sampel dengan tabel. Jadi selain dengan cara mendaftar, ruang sampel dapat ditentukan dengan cara membuat tabel. Perhatikan kembali pelemparan 2 keping uang logam pada bagian yang satu tadi. Untuk menentukan ruang sampel dengan tabel, buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang diperlukan. Untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus, diperlukan tabel yang terdiri atas 3 kolom dan 3 baris. Jadi isi kolom pertama dengan hasil yang muncul dari uang logam ke 1, dan isi baris kedua dengan hasil yang mungkin dari uang logam kedua. Kemudian lengkapi tabel yang kosong. Tabel ruang sampel pelemparan 2 uang logam adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat tabelnya. Di sini ada tabel 3 kolom dan 3 baris. Jadi ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG dengan NS-nya adalah 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel selain mendaftar dan menggunakan tabel yaitu dengan diagram pohon. Berikut adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus. Jadi bisa dilihat diagram pohonnya untuk uang logam pertama, uang logam kedua, dan hasil yang mungkin. Jadi ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG dengan NS-nya yaitu adalah 4. Selanjutnya contoh soal. Suatu percobaan mencatat sambungan telepon seluler terjadi secara random pada selang 0,20. Tentukan ruang sampelnya. Tentukan pula unsur dari ruang sampel yang bersesuaian. Jadi ruang sampelnya yaitu S adalah kumpulan semua
menjawab pertanyaan yang pertama, di sini untuk menentukan ruang sampelnya menggunakan tabel. Nah, dimana dapat dilihat di sini ada tabel 3 kolom dan 4 baris. Nah, karena tadi ada 2 orang pemain bulu tangkis laki-laki dan 3 orang pemain bulu tangkis wanita. Jadi di sini ada L1 dan L2, W1, W2 dan W3. Jadi untuk menjawabnya di sini tinggal dimasukkan L1, W1, L1, W2, L1, W3, L2, W1, L2, W2, L2, W3. Nah, jadi ruang sampelnya yaitu L1, W1, L1, W2, L1, W3, L2, W1, L2, W2, dan L2, W3. Nah, jadi sudah terjawab untuk ruang sampelnya. Kemudian untuk titik sampelnya, berapa banyak titik sampelnya? Titik sampelnya yaitu ada 2 dikali 3. Jadi titik sampelnya adalah 6. Selanjutnya, peluang suatu kejadian. Jika NS dan NK berturut-turut menyatakan banyaknya anggota anak ruang sampel dan banyaknya anggota kejadian K, maka nilai kemungkinan terjadinya kejadian K adalah PK sama dengan NK dibagi dengan NX. Demikian presentasi terkait dengan laporan magang pengajaran matematika yang saya laksanakan di S1 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan mata kuliah Teori Peluang dan dosen pembimbing Dr. Suparman, MSI DIA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.